Welcome home. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang berkemenangan pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang semangat buat Allah kita. Haleluya, kita mau bangkit berdiri, kita mau tinggikan Allah kita yang maha dahsyat. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi di mana kami boleh berkemenangan di dalam Engkau, di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya kebangkitan yang Kau berikan kepada setiap kami adalah kemenangan yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau yang berdaulat, Kau yang bertahta atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Di dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang kami sembah. Haleluya, jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya, yes. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya.
Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami hidup bersama dengan Engkau, kami berkelimbahan bersama dengan Engkau, kami dibangkitkan bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kuasa maut tidak berhak atas kami, karena Engkau lebih dulu Tuhan turun dalam kerajaan maut dan membebaskan kami. Hanya pujian, syukur, sujud sembah kami untuk Engkau pagi hari ini Yesus. Kami tidak hanya mengenal Engkau Tuhan, tapi kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan, dalam segala doa dan pergumulan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tidak bersyarat Tuhan. Kasih-Mu agung dan mulia. Tidak seperti kasih yang ada di dunia ini. Karena Engkau Maha Kasih, Maha Pemilik cinta untuk setiap kami. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu tidak bersyarat Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang kami minta Tuhan, dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Mengalir dari dalam lubuk hati kami. Pujian dan penyembahan kami untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Ini waktu buat setiap kita. Ini waktu setiap kita mengingat akan cinta Tuhan. Naikkan pujian, naikkan sembah. Segala pujiku hanya bagimu Tuhan. Segala nyanyianku untukmu, segala sembahku bagimu. Ditinggikan Engkau Tuhan untuk selamanya. Ku angkat suaraku untukmu, ku angkat sembahku bagimu. Selamanya, selamanya, selamanya pujian kami untuk Engkau Tuhan. Selamanya sembah kami untuk Engkau Tuhan. Segala sembah pujian bagimu. Kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Pujian kami mengalir dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ucapan syukur kami mengalir Tuhan dari bibir kami untuk Engkau pagi hari ini Yesus. Bagimu Tuhan, sepanjang usiaku memujimu, sepanjang usiaku memujimu untuk selama-lamanya Yesus, untuk selama-lamanya. Kami bersuka cita bagi hari ini karena kami telah menang Tuhan, menang bersama dengan Engkau. Kuasa maut telah Kau patahkan Tuhan, telah Kau kalahkan, dan kami boleh bangkit bersama-sama dengan Engkau. Kami yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak akan pernah mati Tuhan, karena Kau yang memegang setiap kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kita mau bangkit berdiri dengan pelan-pelan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Puji namamu, puji namamu, puji namamu. Sembah bagimu. Glory, hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana. Ditinggikanlah engkau, ditinggikanlah namamu. Segala hormat, puji, syukur kami hunjukkan kepadamu, karena tidak ada yang lain yang layak untuk disembah, dipuji, dielu-elukan kecuali engkau. Karena tidak ada berhala, tidak ada dewa, tidak ada pahlawan yang lain yang sanggup untuk memberikan nyawanya dan tubuhnya yang kudus menjadi pengganti dari kami dan sanggup menyelesaikannya kecuali engkau. Maka puji namamu. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang berkumpul bersama di hari yang kudus, mengucap syukur, memuji namamu, menyembah engkau, menghormati engkau. Kami bersatu hati, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah syukur kami Bapa. Biarlah hati kami dan syukur kami bersatu, dan kami hendak mendengarkan kata-kata cinta yang berasal daripada firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci di hari Minggu Paskah ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kasih selamat kiri kanan, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Saudara, selamat Paskah kami ucapkan kepada saudara-saudara semua
karena inilah hari raya paling besar dan paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian di sebelah kanan pojok di atas meja yang nanti akan dibagikan ada telur-telur Paskah, bukan telurnya yang penting tetapi maknanya, karena sebagaimana yang berasal dari dalam gelap kemudian bertumbuh lalu pecah dan keluar muncul sebagai anak ayam, itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang selesai melakukan tugasnya untuk menggantikan kita sekalian, memikul laknat, memikul hukuman di dalam kegelapan, sampai kemudian itu diselesaikan dengan tandanya bangkit dari kematian, itu yang disebut sebagai Paskah. Keluar dari kegelapan, bangkit. Dan bukan beliau bangkit sendiri, bukan beliau bangkit seorang diri, tetapi ada kuasa yang mengajak kita. Sehingga kita yang diajak dan bersedia, saya ikut Tuhan, maka kita pun juga dihisap ke dalam kuasa kebangkitan itu. Itulah kuasa Paskah. Kita akan melihat bersama-sama ayat Paskah, saudara, yaitu yang bisa diberi judul rahmat yang besar. Apa saudara? Rahmat yang besar. Diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Nah, tercantum di depan, mari kita membaca bersama-sama dengan sukacita bersuara 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang percaya berkata amin. Itu ayat Paskah. Ayat yang menyebut tentang Tuhan Yesus bukan hanya keluar dari kuburan semata-mata peristiwa masa lalu terus diingat-ingat. Kalau cuma begitu namanya histori, tidak ada kuasanya. Peristiwa masa lalu abad keberapa ya, 2000 tahun yang lampau, terus ada peringatan-peringatan. Ya kalau cuma seperti itu jadi tinggal catatan historis. Tapi tidak, kata Alkitab, beliau bangkit dari kematian yang menandakan bahwa sudah selesai. Beliau itu memikul laknat yang seharusnya ditimpakan kepada kita di neraka, yang sangat mengerikan. Dia sudah pikul, sudah tanggung oleh tubuhnya yang dirusakkan, dan itu diselesaikan dengan cara selesainya, tandanya adalah bangun dari kematian. Pada ayat yang ketiga disebut mulai dari doksologi, terpujilah. Tadi nyanyian-nyanyian, saudara perhatikan, menyimak, kaya dengan pujian. Terpujilah Tuhan Yesus. Terus sebelumnya tadi ada nyanyian puji-puji, terpujilah terus. Orang Kristen itu hidupnya berpusar, ada pusaran yang menyemburkan pujian, yang kalau meleset saudara, maka sumber di sini diisi oleh yang lain yang sudah antri, yaitu roh jahat. Maka orang percaya memang harus diisi doksologi. Terpujilah Allah terus tiap hari, setiap saat. Maka kalau orang Kristen ditanya satu hari berapa kali berdoa, ya enggak bisa dihitung, karena patokannya adalah setiap saat, berarti sesering mungkin. Ada pujian, terus mau makan, puji Tuhan, ya saudara makan. Ini Paskah, puji Tuhan. Kesandung kakinya kanan, yang kiri masih baik, puji Tuhan. Besok sembuh. Saudara, bahkan kemudian hal-hal yang menyakitkan sekalipun berkata puji Tuhan. Karena itu menyembur dari dalam, dan yang dipuji adalah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hidup corak hidup orang percaya
yang menyemburkan puji-pujian, doksologi, apalagi saudara disebutkan alasannya. Bukan latah. Saudara tahu yang namanya latah? Latah itu asal menyampaikan, mengutarakan sesuatu tanpa dasar, namanya latah. Cuma meniru-niru, tiru-tiru, sehingga kalau ditanya kenapa, dasarnya apa, tidak bisa sebut. Itu latah, tapi kita tidak, saudara. Orang Kristen itu memuji Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, ada dasarnya, ada alasannya, ada basicnya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Nah, belakangnya koma, yang karena. Ada alasan karena. Kenapa memuji-muji? Ada alasannya, ada sebabnya. Karena rahmatnya yang besar. Bukan sekedar rahmat sekedarnya, bukan. Bukan rahmat kalau sempat, bukan. Bukan rahmat kalau ada waktu, bukan. Bukan ala kadarnya, tapi disebutkan ada predikat yang penting. Rahmatnya bukan titik, rahmatnya yang besar. Yang besar menunjuk kepada ukuran ekstra, menunjuk kepada ukuran lebih, namanya yang besar. Jadi ukurannya, takarannya, size-nya itu ekstra, lebih daripada yang biasa-biasa. Maka disebut rahmatnya yang besar. Itu alasan kenapa orang percaya, saudara, memuji Allah dalam Bapa Tuhan Yesus Kristus. Rahmatnya yang besar. Hari ini tanggal 9 April kita sedang lebih daripada sekedar memperingati. Historis, lebih daripada sekedar peringatan. Karena kalau cuma peringatan tidak ada apa-apanya, saudara. Yang lalu terjadi ya sudah yang lalu, kita cuma mengingat. Tapi ada kuasa yang menjadikan dasar kenapa orang percaya memuji Dia. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Dia memberikan rahmat besar. Paskah adalah rahmat besar. Buka hati saudara ya, rahmatnya besar. Kalau ini hati sempit, tidak ada tempat buat dia, maka kemudian yang menyusup hal-hal yang tidak baik, yang menyembur ya, tulisan tidak baik, kata-kata tidak baik, yang jadi korban orang terdekat. Betul enggak saudara? Kalau dalamnya miskin puji-pujian, karena tidak kenal rahmat besar, kenalnya rahmat rontokan, rahmat sisa-sisa remah, rahmat kemurahan yang sudah tinggal hasil dari yang kemarin lalu kita terima. Bukan rahmat gresek, bukan rahmat remah-remah, bukan rahmat sisa-sisa potongan, tapi rahmat besar. Buka hati, dipenuhi, keluar puji-pujian. Orisinil saudara, tidak dibikin-bikin. Rahmat yang besar membuat orang memuji Tuhan keluar dari hatinya yang paling dalam. Betul saudara? Ya, maka tidak ada lagi tempat untuk yang kotor-kotor. Saudara dikecewakan family, dikecewakan Pak D-nya, dikecewakan teman dagang, ya kaget, ya kecewa, tapi tidak sampai keluar caci maki. Karena apa? Bejananya sudah penuh dengan rahmat yang besar. Maka tidak ada tempat untuk sampah, tidak ada tempat untuk bangkai bau. Maka yang keluar tetap puji-pujian. Oh ya sudah, saya dikecewakan, saya diurii. Kerjasama dengan orang lain, hasilnya tidak dibagi rata, malah orangnya lari keluar pulau. Loh, duitnya diciak, padahal kerjasama, orang itu kok curang. Tidak bisa dikejar, ya sudah aku mengucap syukur, terpujilah Allah karena Dia sanggup memberi saya laba untung yang jauh lebih besar daripada kerugianku. Loh, terjadi sungguh, betul enggak saudara? Karena ada kuasa di balik puji-pujian, keluarnya dari mana? Menyembur dari rahmat yang besar. Terus sekarang lebih spesifik lagi, rahmat besar itu apa? Itulah Paskah. Rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara, kita sudah lahir dari ibu, lahir dari mamah, tapi itu tidak membuat kita selamat. Lahir satu kali tidak menyebabkan selamat. Maka orang Kristen perlu lahir yang kedua.
Itulah sebabnya berita Paskah menyebutkan bahwa rahmat besar itu, saudara, intinya adalah kita dilahirkan kembali. Dilahirkan yang kedua, second birth. Orang kalau cuma lahir satu kali dari mamahnya sudah puas, dia harus mengalami mati dua kali. Satu mati yang namanya pisahnya raga dengan nyawa. Tapi mati yang kedua ngeri, yaitu kebinasaan, bukan pisahnya raga dengan nyawa, tetapi nyawa dimasukkan ke dalam kebinasaan, siksaan yang ngeri dalam tempat namanya Sheol, Hades. Tempat orang-orang meninggal yang dihukum tidak mempunyai keselamatan. Saudara, ngeri sekali yang disebut kematian yang kedua, akibat dari lahir satu kali. Maka kemudian perlu yang namanya ia melahirkan kita kembali, kelahiran yang kedua. Oleh siapa? Oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi berita Paskah adalah berita tentang bagaimana kita dilahirkan yang kedua. Lu sudah tua begini kok dilahirkan. Saya 63 tahun ini. Masa masuk ke dalam rahim mamahnya lagi? Itu kan pertanyaannya Nikodemus, saudara. Dia pertanyaannya seperti anak kecil. Loh Pak Guru, Rabi itu Maha Guru. Karena malam-malam datang diam-diam kepada Tuhan Yesus ingin berguru. Masa saya lahir lagi, sudah tua gini masa masuk lagi ke rahim mama saya. Sehingga kemudian ditegur oleh Tuhan, kamu itu pengajar ulama, kok tidak mengerti saya bicara tentang hal rohani. Sehingga lahirnya bukan lahir secara fisik, tetapi secara roh. Roh ini dibaharui lalu jadi murni seperti bayi. Dibasuh begitu rupa sehingga kemudian muncul yang namanya roh yang murni. Roh yang murni itu ngerti tentang ketulusan. Roh yang murni itu kemudian melihat dengan terang, benderang mengenai apa itu jalan lurus. Dan melihat dengan jelas, oh ini aku tidak mau yang namanya jalan berkelok-kelok penuh liku-liku kelicikan dunia. Melihat yang tulus, yang lurus. Paulus berkata seperti bayi yang ingin air ASI, air susu ibunya, saudara. Menjadi seperti bayi meskipun secara dunia dianggap sebagai orang yang bodoh karena lurus, karena polos, jauh dari liku-liku kelicikan. Saudara, sukar ya orang yang saleh hidup masuk ke dalam dunia politik praktis yang penuh dengan sikut-sikutan, saudara, ya biasanya tidak tahan. Tapi kalau memang Tuhan yang pilih, maka kemudian dia menjadi seorang teladan, tetapi memang sangat langka. Itulah sebabnya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan dilahirkan kembali, itu dimurnikan lagi. Bukan dilahirkan dari ibunya cukup satu kali, tapi orang yang lahir dua kali dilahirkan dari roh dan air. Roh itu Roh Kudus memperbaharui roh kita, tapi juga dengan air baptisan. Siapa yang belum baptis? Daftar saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus dibaharui seluruh hidupmu, daftar, minta baptis. Siapa yang belum? Sudah ada 2 yang daftar, besok minggu ada bimbingan, saudara. Jangan menunda nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau belum dibaharui dari roh dan air. Itu kata Tuhan, itu rahmat yang besar, kuasanya keluar dari sumber yang namanya Tuhan Yesus bangkit. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Maka kalau saudara mau membandingkan dengan rahmat-rahmat yang lain, oh rahmat-rahmat yang lain tidak ada apa-apanya. Ada orang diberi nama Pak Rahmat. Lah Pak penjual sate juga ada yang namanya Pak Rahmat. Saudara, rahmat itu kemurahan. Kemurahan itu kalau saudara di dalam keadaan sakit, nampaknya tidak punya lagi harapan, tidak sembuh-sembuh, tapi toh Tuhan kasih sembuh, itu rahmat. Saudara kejerat hutang, sana sini mentok, tidak ada jalan keluar, menangis,
mau doa pun tidak bisa, cuma deprok mau ngomong apa sama Tuhan. Tuhan, kok saya kejerat hutang? Berseru kepada Tuhan. Lalu orang-orang sudah menagih dan engkau seperti tidak ada harapan. Tapi kemudian seruan engkau didengar oleh Tuhan, dibukakan jalan. Hutangnya lunas, nama saudara diperbaiki, bangkit kembali. Apa itu? Rahmat. Ya, bukan hanya orang sakit yang hampir tidak punya pengharapan disembuhkan itu rahmat, tapi orang punya hutang bisa dilunasi, itu juga rahmat. Ada pula orang yang sudah dalam keadaan di ujung tanduk, nyawanya ada dalam bahaya, tetapi saudara, toh kemudian dia lolos. Maka saya pernah menampilkan di sini seorang saksi hidup di mana dia sudah di ujung tanduk pada saat Perang Dunia Kedua di hadapan para tentara Jepang, di dalam satu cerita yang kemudian dibikin jadi film kisah nyata saudara. Tapi dia bisa lepas, bahkan menolong teman-temannya, bukan 1-2 orang tapi 70 orang bisa diseret dan lepas dari ancaman kematian di satu bukit yang sangat terjal dan berbahaya. Dan orang tersebut berkata, itu karena Tuhan yang memberi rahmat, bukan karena saya. Nah, pernah ditampilkan di sini saudara, itu juga rahmat, tetapi bukan rahmat yang besar. Karena rahmat yang besar, yang bukan hutang saudara dilunasi, bukan karena sakit disembuhkan, bukan pula lolos dari bahaya perampok, bukan pula lolos dari bahaya ketika dalam peperangan, tetapi rahmat yang besar itu lahir dari kebangkitan Kristus, membuat kita dibaharui. Saudara, hari ini adalah hari yang penuh kuasa. Ketika saudara buka hati saudara, maka Tuhan masuk dan Tuhan baharui kita saudara. Tidak lama dan saudara kemudian dibaharui, kita masuk ke dalam kelahiran baru. Tuhan tunjukkan ini loh yang namanya kemurnian. Ada samar-samar di dalam kepercayaan tetangga, mereka juga ngerti bahasa Jawanya, selentang-selenting mendengar dan ngerti yang namanya air Tirto Perwitasari. Tirto itu air, Perwitasari itu murni. Tidak ada campurannya yang dipalsukan, enggak. Lalu tokoh ini disuruh oleh gurunya cari itu air Perwitasari. Dia masuk ke dalam laut, ketemunya naga, bergulat dengan naga. Mana air itu? Tidak ketemu. Ya. Kemudian di pinggir laut juga tidak ketemu. Di mana ini saya mencari air murni itu? Kemudian bapak ini karena penasaran tapi dia taat cari air murni. Akhirnya di laut itu pula dia ketemu dengan makhluk yang kecil, kok mirip saya tapi mini. Sehingga kemudian bertanya, kamu kok mirip saya, tapi kamu kecil, saya besar. Sehingga yang kecil itu berkata, sayalah Dewa Ruci. Ya, itu cerita dari seberang saudara. Dan kemudian dia mengajar apa yang dimaksud dengan air Perwitasari. Yang murni itu bukan dicari dari luar ke danau, ke laut. Tapi ada dalam dirimu, engkau tidak kenal ya. Saudara, yang ada di sini lebih daripada apa yang dikatakan Dewa Ruci dalam pewayangan. Ketika yang namanya Bima itu mencari ke sana kemari, ketemunya bukan air dalam botol, tapi kemurnian ada di dalam dirinya. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, bagaimana aku bisa dimurnikan? Karena pencemaran dunia terlalu besar. Ada sesuatu inti yang Tuhan taruh di sini tapi terkubur, tertutup. Dan Tuhan kadang-kadang bicara hilang. Waktu dia bicara, dia dengar dalam doa, hilang lagi. Terus diingat-ingat Tuhan ngomong apa? Aku sudah taruh emas murni dalam dirimu, tapi kamu tidak kenal. Terus lagi beberapa kali ada kesaksian seorang Kristen yang tidak saya sebutkan namanya. Mana emas murni itu? Dan kemudian saudara, dia sukar cari bertahun-tahun karena tertutup lumpur. Tertutup oleh macam-macam kotoran. Dunia begitu kuat pengaruhnya. Tuhan sudah taruh itu. Dari mana kuasa emas murni itu?
yang dalam dunia pewayangan air Perwitasari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kebangkitan Tuhan Yesus kemudian disebutkan sebagai rahmat yang besar, saudara. Maka kemudian ketika Tuhan berkata dan menegur, kenapa engkau tidak sungguh-sungguh tersungkur? Aku sanggup untuk membasuh semua lumpur itu. Semua yang menutup emas itu yang membuat engkau tidak kenal. Aku sanggup mencuci bukan dengan sabun, bukan dengan mandi di air sungai yang kau anggap keramat selama ini. Karena orang tua menunjukkan itu loh di sungai itu. Ketika engkau mandi di situ akan dimurnikan. Dan kau akan menemukan inti dirimu yang Tuhan pernah taruh. Tapi tidak bisa, saudara. Yang bisa memurnikan hanyalah darah Tuhan Yesus. Yang bisa mencuci kotoran-kotoran itu hanyalah darah Sang Penebus. Dan ketika itu disingkirkan, maka yang bersangkutan itu kemudian sadar, oh ini Tuhan milikmu yang engkau taruh, kuasa Paskah, kuasa kebangkitan, yang oleh orang luar disebut air murni, dan yang orang lain sebut itu adalah emas murni. Engkau sudah taruh di sini, ketemu, saudara. Inilah kerinduan Tuhan kepada kita sekalian, pribadi lepas pribadi maupun sebagai kelompok, sebagai himpunan umat Tuhan. Tuhan teramat sangat rindu di tanggal 9 April ini. Dia berkata-kata, titipkan kata-kata ini kepada hambanya dan hambanya hanya taat untuk meneruskan. Seberapa rindu engkau ketika dicuci dan kemudian yang kutaruh di dalam engkau rahmat yang besar sehingga kemudian keluar puji-pujian itu. Inilah pesan Tuhan. Nah saudara, iblis terima atau enggak yang seperti itu? Kalau yang murni yang Tuhan pasang dari kuasa Paskah itu yang ditaruh di dalam sini, itu kemudian dimunculkan, lalu keluar puji-pujian yang sejati. Iblis terima enggak saudara? Enggak terima ya. Tidak terima. Awas, kita masih belum berada di surga, kita masih di sini. Maka kemudian seperti orang yang ditutup matanya. Maka kemudian yang disebut sebagai rahmat besar itu kita tidak lihat. Sudah yang namanya emasnya ketutup lumpur, ada ketutup macam-macam kotoran, mata rohaninya juga ditutup oleh iblis. Sehingga kemudian dia buka sedikit, ayo lihat. Maka yang dilihat adalah segala pencobaan dunia, daya tarik dunia. Ayo buka satunya lagi, dibuka. Maka kemudian yang kelihatan hanya penggodaan dunia. Dia tidak bisa lihat, tapi orang percaya tahu dan dibantu oleh teman-temannya. Inilah sebabnya kenapa ada sesama seiman, ada para kakak rohani, ada para orang tua rohani yang menolong kau berdoa. Dan salah satu doa yang dikenal orang percaya adalah yang disebut doa minta dibuka, dilepaskan, supaya jangan tutup ini terus membuat orang percaya buta. Tidak melihat rahmat yang sebenarnya Tuhan sudah pasang. Ini tanggal 9 April saudara, kapan Tuhan mau datang kita tidak tahu. Tapi sedih kalau Tuhan datang dan dia berkata, tutupmu itu tidak dibuka sampai bertahun-tahun. Kamu tidak tahu toh saya pasang rahmat yang besar dari kebangkitanku. Sedih saudara, maka jangan tunda-tunda. Inilah yang namanya pentingnya kebersamaan. Iblis tidak terima kita melihat rahmat besar. Tapi Tuhan mau pada hari ini semua selubung itu dibuka. Sehingga kita melihat dengan jelas. Dan dia akan munculkan apa yang sudah ditutupi. Kalau engkau berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. Pokoknya buka hati saudara. Ini satu kesempatan. Mari jangan tunda-tunda. Haleluya. Haleluya. Hosana, 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 hosana. Hosana, glory, glory, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Puji namamu, puji namamu, puji namamu. Syukur, syukur. Puji namamu, puji namamu. Rahmatmu besar, rahmatmu memurnikan kami. Rahmatmu melahirkan kami. Salibmu, salibmu, salibmu
dan kebangkitan-Mu. Syukur, 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 syukur. Mari tutup mata dalam suasana doa. Mungkin saudara berkata, itu apa? Saya bingung sendiri. Tidak usah berpikir rumit. Pokoknya buka hati saja. Ada kuasa Paskah yang sedang menyapa, mengetuk hati saudara. Jangan keraskan hati. Mungkin saudara masih bersikeras dan berkata, saya tetap tidak mengerti apa itu tadi, firman itu. Tapi Roh Kudus hanya berkata, buka hatimu, biar aku yang bekerja. Jangan keraskan hati. Oh, oh ya la bara masih kalabaya base. Haleluya. Oh sana kudus, kudus, kudus Engkau. Kudus. Di antara seluruh jemaat, ada yang bukan hanya dilahirkan tetapi seperti yang lain tumbuh jadi anak-anak. Ada yang tumbuh menjadi remaja. Dan engkau mungkin disapa pada hari ini, saya sudah tumbuh jadi pemuda. Tapi firman Tuhan berkata, jangan puas engkau tumbuh lahir dari ibumu. Tuhan mau generasi pembaharu juga dibaharui dalam roh, karena begitu jahat dunia ini. Hambanya yang berdiri di depan ini cuma diutus. Mari anak-anak, remaja, pemuda silakan maju. Ada pendamping-pendamping yang akan berdoa dan mengoleskan minyak. Mari sini, Tuhan mengasihi engkau. Mari tutup mata, tadahkan tangan. Mari sapa lagi. Sebelah kiri saya. Jangan pikirkan kesukaranmu atau mungkin dosamu. Semua orang punya dosa. Bapak, engkau sudah mengutus para senior yang engkau utus untuk mengoleskan minyak di Minggu Paskah ini. Ini generasi pembaharu yang bukan hanya lahir dari ibunya, tapi engkau beracara belum selesai, mau memperbarui roh mereka sehingga melihat lebih jelas daripada nenek moyang mereka. Mari oleskan minyak. Sikala pata pala barala pata ya masih urala barala 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 ya masih urala barala barala masu. Kasihmu dicurahkan untuk angkat Tuhan. Masa mudanya diserahkan kepadamu. Kau mengasihi dia lebih daripada sekedar kekurangannya. Maka rahmatmu lebih besar daripada segala halangan yang ada dalam hidupnya. Maka ketika ia maju, engkau menghargai ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati sayang Tuhan. Dalam tangan kasih. Oh ya mayamu sikalamu.
suami istri. Berikan kerukunan, hati yang baru, yang murni, yang berasal daripadamu. Dan bukan rekayasa kasih, bukan kepalsuan cinta, tapi kasih yang murni. Maka segala hal yang buruk, suami yang mencaci istri, istri yang menghina suami, sudah dikuburkan semua dosa itu pada penguburan Tuhan Yesus. Dan hari ini bangkit kecakapan yang baru, cara mengasihi yang baru, hikmat yang baru, kecerdasan yang baru dalam keluarga-keluarga. Suami dengan istri, ayah dengan anak, anak dengan ibu. Baharui, baharui, baharui. Semua sampah yang lama sudah dikubur dan yang baru bangkit. Rahmat yang besar, besar. Terima kasih Bapa, kuasa Paskah meliputi kami semua. Kami hendak mempersembahkan persembahan Paskah, kuduskan sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami dengan tersenyum kepada Engkau dan mengucap terima kasih Sang Pemurni yang memberi rahmat besar, yang melahirkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Saudara, terimalah apa yang dicurahkan oleh Allah Bapa di surga, kasih karunia dari penebus kita yang bangkit dan memberi sukacita, kecerdasan, kemenangan, hikmat dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya berteriak bersama-sama, amin. Selamat Paskah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.